Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Universitas Tikubang Unisbank Semarang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Semarang. Universitas Tikubang Unisbank Semarang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Universitas Tikubang Unisbank Semarang memiliki berbagai fakultas, dan salah satunya adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan di dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis terdapat berbagai program studi. Di antaranya adalah program studi S1 Akuntansi yang sudah terakreditasi A, kemudian program studi S1 Manajemen yang juga sudah terakreditasi A, kemudian ada program studi D3 Keuangan dan Perbankan yang juga sudah terakreditasi A, dan selain itu Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Tikubang Unisbank Semarang juga memiliki program studi Pendidikan Profesi Akuntansi atau PPAK. Berikut ada cuplikan video mengenai Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 1805520106 dari kelas B1 Akuntansi, mata kuliah Audit Manajemen, dan diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai audit sumber daya manusia. Materi yang akan saya bahas dalam audit sumber daya manusia mencakup 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu ada audit atas perolehan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua ada audit atas pengelolaan sumber daya manusia, dan yang terakhir ada audit atas pengurangan sumber daya manusia. Dan sebelum saya membahas satu persatu mengenai 3 pokok bahasan tersebut, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Audit sumber daya manusia membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan sumber daya manusia dengan cara yang pertama, menyediakan umpan balik nilai fungsi sumber daya manusia terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, nilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, melaporkan keberadaan sumber daya manusia dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Yang keempat, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik sumber daya manusia. Kemudian yang kelima, menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Yang keenam, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja sumber daya manusia. Dan yang ketujuh, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Materi selanjutnya yaitu mengenai kerangka kerja audit. Kerangka kerja audit sumber daya manusia menghubungkan pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan sumber daya manusia terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam memberdayakan, melibatkan sumber daya manusia, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut, dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Dan berdasarkan rekomendasi hasil audit, perusahaan melakukan perubahan atau perbaikan dan mengevaluasi pengaruh perubahan dari hasil audit tersebut. Kemudian ada tujuan audit. Tujuan audit diberlakukannya audit sumber daya manusia. Yang pertama, untuk menilai efektivitas dari sumber daya manusia. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan.
Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusi terhadap perusahaan. Yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu manfaat dari audit sumber daya manusia. Beberapa manfaat dari audit sumber daya manusia diantaranya, yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesi Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman, kebijakan, dan praktik-praktik sumber daya manusia. Yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik sumber daya manusia. Yang kedelapan, menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur sumber daya manusia yang lebih efektif. Yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Dan yang ke-10, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Materi selanjutnya yaitu mengenai pendekatan audit sumber daya manusia. Umumnya ada 3 pendekatan pada audit sumber daya manusia. Yang pertama yaitu menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Dan yang ketiga, menilai kinerja program. Pendekatan audit sumber daya manusia yang pertama yaitu menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang ada. Audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang diterapkan pemerintah sebagai pemegang otorisasi, dan apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Manajemen puncak harus menyadari bahwa manajer di setiap tingkatan berkewajiban untuk mentaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan ketenaga kerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan penjabaran dari undang-undang tersebut. Dan perusahaan harus mampu membuat berbagai kebijakan dan peraturan yang secara internal diterapkan pada perusahaan tersebut dengan tetap mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendekatan yang kedua yaitu mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Manajer sumber daya manusia sebagai pengendali fungsi ini dituntut untuk mampu mengarahkan program-programnya pada berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Keselarasan tujuan Departemen Sumber Daya Manusia mulai dari tujuan karyawannya sampai dengan tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen ini. Dengan tujuan, perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun rencana di Departemen Sumber Daya Manusia. Adanya keselarasan tujuan akan memberikan aktivitas organisasi berjalan seirama dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Pemahaman terhadap tujuan perusahaan dan strategi pencapaiannya menjadi dasar dalam penyusunan program setiap fungsi bisnis. Tren yang berkembang saat ini di mana sumber daya manusia adalah sumber kekuatan bersaing perusahaan, menantang manajer sumber daya manusia untuk berinovasi dalam menciptakan model pengelolaan sumber daya manusia yang tepat sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kekuatan bersaing, menuntut adanya program pengelolaan sumber daya manusia yang secara optimal memberikan ruang dan waktu terhadap keterlibatan sumber daya manusia dalam keberhasilan perusahaan. Pendekatan yang ketiga yaitu menilai kinerja program. Mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program sumber daya manusia yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuannya, fungsi sumber daya manusia menetapkan berbagai program sebagai implementasi rencana yang telah ditetapkan. Audit sumber daya manusia akan melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja program yang dilaksanakan pada perusahaan. Dan penilaian tekanan ditekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Dan dari hasil audit tersebut akan diketahui apakah beberapa program masih mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya atau memang program tersebut belum berjalan secara maksimal karena dihadapkan pada suatu kondisi di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikan, dan bagaimana tindak lanjut atau rencana perbaikan yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi pada program-program sumber daya manusia tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah audit. Yang pertama, yaitu ada audit pendahuluan. Langkah yang kedua, yaitu review dan pengujian, pengendalian manajemen, atas program-program sumber daya manusia. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu ada audit lanjutan. Kemudian langkah yang keempat yaitu ada pelaporan. Dan yang kelima yaitu tindak lanjut. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah audit tersebut. Langkah audit yang pertama yaitu adalah audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia yang diaudit. Informasi yang diperoleh pada tahap ini akan mengantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara. Tujuan audit merupakan suatu hipotesis yang memerlukan pembuktian untuk menjawab pertanyaan atau kecurigaan auditor. Dan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini, auditor menekankan prosedur audit yang telah ditetapkan.
tujuan audit dalam audit sumber daya manusia harus dirumuskan terlebih dahulu dan memerlukan suatu survei awal untuk memahami kondisi yang terjadi berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit, serta masih memerlukan perbaikan untuk mendukung keberhasilan perusahaan di masa depan. Tujuan audit merupakan hal yang sangat penting dalam audit sumber daya manusia, karena tujuan audit ini mengarahkan bagaimana audit dilaksanakan, termasuk hasil apa yang diharapkan dari audit tersebut. Dan ketetapan perumusan tujuan audit ini sangat menentukan keberhasilan audit dalam mencapai tujuannya. Tujuan audit terdiri dari 3 elemen. Yang pertama yaitu kriteria, kedua penyebab, dan yang ketiga adalah akibat. Saya akan menjelaskan yang pertama, kriteria pertama. Elemen yang pertama yaitu kriteria. Kriteria merupakan standar atau norma yang menjadi pedoman bagi setiap individu dan kelompok dalam organisasi dalam bertindak. Berbagai peraturan, kebijakan, dan ketentuan lain yang ditetapkan perusahaan sebagai pedoman dalam beraktivitas adalah kriteria. Dan kriteria inilah yang akan menjadi dasar bagi auditor dalam melakukan penilaian terhadap program atau aktivitas yang diaudit. Kriteria dapat berupa hal, yang pertama, yaitu rencana sumber daya manusia. Yang kedua, berbagai kebijakan dan peraturan tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, tujuan setiap program sumber daya manusia. Yang keempat, standar operating procedure atau SOP yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, rencana pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keenam, standar evaluasi atau ukuran kinerja yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketujuh, peraturan pemerintah. Yang kedelapan, standar atau norma yang merupakan best practice yang diterapkan oleh perusahaan sejenis dalam bidang sumber daya manusia yang dapat digunakan sebagai acuan. Dan yang kesembilan, kriteria lain yang mungkin untuk diterapkan. Yang selanjutnya, elemen selanjutnya yaitu penyebab. Penyebab merupakan pelaksanaan program-program sumber daya manusia dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi sumber daya manusia yang ada pada saat ini. Penyebab ini ada yang bersifat positif, di mana aktivitas yang terjadi sangat mendukung tercapai atau terlampauinya tujuan serta manfaat dari program atau aktivitas yang dilaksanakan. Misalnya seperti pemilihan metode, materi, dan tutor yang tepat sehingga program pelatihan karyawan dapat mencapai tujuannya. Dan ada juga penyebab yang bersifat negatif, di mana aktivitas yang terjadi menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari program atau aktivitas yang dilaksanakan, atau bahkan perusahaan mengalami kerugian baik secara finansial maupun non-finansial. Contohnya yaitu seperti penetapan kompensasi karyawan yang tidak berdasarkan survei dan menyebabkan tidak tercapainya keadilan internal dan eksternal dalam kompensasi yang diterima karyawan. Dan elemen yang terakhir yaitu akibat. Akibat merupakan sesuatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan berdasarkan kriteria dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan. Akibat yang berasal dari penyebab positif dapat menguntungkan perusahaan, sedangkan akibat yang timbul dari penyebab negatif akan merugikan perusahaan. Dan akibat ini ada yang dapat diukur secara finansial maupun non-finansial. Langkah audit selanjutnya yaitu review terhadap sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan menjadi pedoman yang digunakan oleh para manajer dan supervisor dalam mengendalikan proses yang berjalan agar tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang harus diperhatikan oleh auditor dalam mengaudit sumber daya manusia. Yang pertama yaitu tujuan dari program atau aktivitas sumber daya manusia yang harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Yang kedua, kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang melaksanakan program atau aktivitas kualifikasi dari sumber daya manusia yang terlibat.
dari program atau aktivitas sumber daya manusia yang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu anggaran program. Yang keempat, pedoman atau metode kerja dan persyaratan kualifikasi. Yang kelima, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Yang keenam, standar atau ukuran kinerja program. Langkah audit selanjutnya yaitu audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi merupakan kenyataan real yang ditemukan auditor berkaitan dengan program-program sumber daya manusia yang ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan kriteria merupakan berbagai aturan, norma, dan standar sebagai pedoman bertindak bagi seluruh pihak yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dan penyebab adalah tindakan real dari pihak-pihak yang berwenang dalam menangani sumber daya manusia yang menyebabkan terjadinya kondisi yang ditemukan auditor. Sementara akibat adalah temuan berupa akibat yang harus ditanggung perusahaan karena terjadinya perbedaan tindakan real dengan kriteria yang telah ditetapkan. Langkah audit selanjutnya adalah pelaporan, di mana laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Dan dalam laporan juga harus disarankan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan atau kekurangan yang masih terjadi. Sebagai kelengkapannya, laporan juga harus menyatakan ruang lingkup dari audit yang dilakukan. Langkah audit selanjutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan oleh auditor. Manajemen dan auditor harus sepakat dan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan tersebut. Pada dasarnya, keputusan untuk melakukan tindak lanjut sepenuhnya ada pada manajemen. Tetapi dalam pelaksanaannya, auditor mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup audit. Pelaksanaan audit sumber daya manusia pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah kebutuhan potensial sumber daya manusia bagi perusahaan baik kuantitas maupun kualitas telah terpenuhi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Ruang lingkup audit sumber daya manusia dibagi ke dalam 3 kelompok dengan administrasi aset tetap yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama ada rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua ada pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia yang meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Dan yang ketiga yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai program kerja audit. Program kerja audit atau cukup disebut dengan program audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan dan tujuan audit yang diterapkan. Program kerja audit ini memuat beberapa pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Selanjutnya, kita akan memasuki materi mengenai audit atas perolehan sumber daya manusia. Di mana pada bab ini saya akan membahas mengenai 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua,
mengenai rekrutmen. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai seleksi dan penempatan. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana sumber daya manusia merupakan bagian dari rencana strategi perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas yang tepat pada saat yang diperlukan. Dan tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan sumber daya manusia dan Departemen Sumber Daya Manusia sebagai koordinator yang menangani bidang sumber daya manusia. Para manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk dianalisis pada Departemen Sumber Daya Manusia, sehingga rencana sumber daya manusia dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, harus terjalin kemitraan antara para manajer dan Departemen Sumber Daya Manusia dalam perencanaan ini. Informasi yang dihasilkan dari penilaian ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia adalah yang pertama, pekerjaan yang ada saat ini. Yang kedua, berapa banyak sumber daya manusia yang terlibat pada setiap tugas. Yang ketiga, seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, pekerjaan mana yang membutuhkan penetapan strategi organisasi. Dan yang kelima, apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan oleh perencana sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengaruh pemerintah, yang kedua kondisi perekonomian, yang ketiga kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, dan yang keempat komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Selain itu ada juga beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada lembaga pelatihan tenaga kerja, yang kedua perguruan tinggi, yang ketiga bursa kerja, dan yang keempat lembaga-lembaga lain yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan sumber daya manusia menunjukkan komitmen fungsi sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui yang pertama, penentuan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Yang kedua, menjamin tersedianya sumber daya manusia saat ini dan yang akan datang sehingga setiap pekerjaan yang ada dapat mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya manusia sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia. Yang keenam, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas sumber daya manusia. Dan yang ketujuh, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Selain itu, manfaat dari perencanaan sumber daya manusia yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia yang sudah ada di perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Dan yang kelima, menyediakan dasar penyusunan program sumber daya manusia bagi fungsi sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu adalah rekrutmen.
Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Dan kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen yang pertama yaitu menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan level dalam perusahaan. Yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas sumber daya manusia yang lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. Yang kelima, mendapatkan sejumlah atau pool calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber daya masing-masing metode rekrutnya. Dan yang ketujuh, melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima, untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Prinsip-prinsip pelaksanaan rekrutmen. Yang pertama, kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas sumber daya manusia yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman kepada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Prinsip yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang kelima, fleksibilitas. Dan yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Selanjutnya yaitu ada seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka panjang atau jangka pendek. Sementara penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi. Yang pertama, memungkinkan perusahaan menetapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan para karyawan atau sumber daya manusia dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi, mempekerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif. Yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Dan yang terakhir yaitu membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Yang meliputi yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan. Kemudian yang kedua, perencanaan dan pengembangan karir. Kemudian yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat, kompensasi.
dan balas jasa. Yang kelima yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang keenam yaitu kepuasan kerja karyawan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan satu-satu dari keenam pokok bahasan tersebut. Pertama, ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia lebih menekankan pada peningkatan kinerja sumber daya manusia di masa yang akan datang. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk melaksanakan pelatihan berikutnya. Yang keempat, menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan yang pertama yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas output, yang kedua menurunkan biaya kegagalan produk, yang ketiga menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya, yang keempat menurunkan kecelakaan kerja, yang kelima menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi dan meningkatkan kepuasan kerja, dan yang terakhir mencegah timbulnya rasa antipati atau a priori karyawan. Sedangkan efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari berbagai aspek. Aspek yang pertama yaitu validitas pelatihan, yang kedua transfer ilmu pengetahuan, dan yang ketiga validitas interorganisasional. Kemudian ada perencanaan dan pengembangan karir. Pengembangan karir seorang karyawan akan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Untuk dapat memegang tanggung jawab yang lebih besar tersebut, seorang karyawan harus memiliki kemampuan yang memadai, baik dalam keterampilan dan keahlian yang sifatnya teknis, maupun kemampuan manajerial sebagai seorang pengambil keputusan. Hasil suatu peneliti menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi yang pertama persamaan karir, yang kedua kepedulian atasan, yang ketiga ada kesadaran akan adanya kesempatan, yang keempat ada minat karyawan, dan kelima kepuasan karir. Selanjutnya yaitu ada penilaian kinerja. Penilaian kerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Dan hasil dari penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagaimana dari kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atas jasa, keahlian atau pekerjaan, dan kesetiaan karyawan pada bisnis perusahaan.
Secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal menjamin bahwa seluruh karyawan di dalam perusahaan mendapatkan kompensasi berdasarkan standar yang sama, yang secara proporsional mengatur kompensasi sesuai dengan bidang kerja dan tingkat jabatan yang telah ditentukan di depan. Keadilan eksternal menjamin bahwa karyawan mendapatkan kompensasi secara adil sesuai dengan yang terjadi di pasar kerja. Dan tujuan dari pemberian upah dan gaji yang pertama, untuk menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan. Yang kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Yang keenam, meningkatkan disiplin karyawan. Yang ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Dan yang terakhir, menghindari intervensi pemerintah. Selanjutnya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis fisik dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara signifikan dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja atau penyakit tertentu pada karyawan. Kondisi fisiologis fisik merupakan berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera, atau meninggal karena pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik. Program keselamatan dan kesehatan meliputi kegiatan-kegiatan yang pertama, pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Yang keempat, menciptakan program kebugaran. Dan selanjutnya, saya akan membahas mengenai kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasan terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Dan ada beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal. Yang pertama ada teori ketidakpuasan atau discrepancy theory, yaitu teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Diskrepansi positif terjadi apabila yang diperoleh karyawan lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga memberi kepuasan yang lebih besar pada karyawan tersebut. Sedangkan diskrepansi negatif yaitu jika terjadi sebaliknya. Teori yang kedua yaitu teori keadilan atau equity theory. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Dan berdasarkan teori ini, kepuasan dipengaruhi oleh input atau sesuatu yang mendukung pekerjaan seperti pendidikan, pengalaman, kecakapan, beban kerja, dan sebagainya dibandingkan dengan output atau sesuatu yang dianggap bernilai yang diterima karyawan seperti gaji dan kompensasi finansial lainnya. Karyawan akan selalu membandingkan rasio input-output dirinya dengan rasio input-output orang lain. Teori yang ketiga yaitu teori dua faktor atau two-factor theory, dan di mana teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfies atau motivator dan dissatisfies. Kelompok satisfies merupakan faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja, seperti pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, dan kesempatan berprestasi. Dan kelompok dissatisfies merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan, seperti gaji, upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan status. Dan jika faktor-faktor ini tidak terpenuhi, karyawan akan merasa tidak puas. Tetapi, jika besarnya faktor ini memadai untuk memenuhi kebutuhannya, karyawan tidak akan kecewa walaupun belum terpuaskan.
Job Descriptive Index atau JDI menyajikan beberapa faktor yang menyebabkan kepuasan kerja. Faktor-faktornya diantaranya yang pertama ada tempat bekerja yang tepat, kedua pembayaran yang sesuai, yang ketiga organisasi dan manajemen, yang keempat supervisi yang tepat, dan yang kelima pekerjaan yang tepat. Selanjutnya yaitu audit atas pengurangan sumber daya manusia. Perubahan lingkungan bisnis di mana perusahaan harus mampu beroperasi dengan sangat efisien juga menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Kemungkinan yang terjadi adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi yang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan karena jabatan tersebut sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan dan fungsi-fungsinya bisa dilaksanakan oleh jabatan lain yang saat ini tetap dipertahankan. Sebagai akibat dari restrukturisasi ini, pengurangan tenaga kerja merupakan konsekuensi logis yang harus terjadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 158 sampai 167 mengatur tentang dalam hal apa perusahaan dapat melakukan PHK. Dan beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja melakukan pelanggaran berat seperti penipuan, pencurian, membocorkan rahasia perusahaan, dan sebagainya setelah kesalahannya dapat dibuktikan. Yang kedua, tenaga kerja melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama setelah mendapatkan surat peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali berturut-turut. Yang keempat, tenaga kerja mengundurkan diri secara sukarela. Yang kelima, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan tenaga kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Yang keenam, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima tenaga kerja untuk melanjutkan hubungan kerjanya. Yang ketujuh, perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaan yang memaksa. Yang kedelapan, perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. Yang kesembilan, perusahaan pilot. Yang ke-10, tenaga kerja memasuki masa pensiun. Dan yang terakhir, tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Untuk menutup video kali ini, saya akan memberi sebuah kata-kata mutiara, yaitu yang bisa jadi dapat memotivasi teman-teman semua, yaitu jangan takut untuk bermimpi dan jangan biarkan ketakutanmu akan menghalangi mimpimu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.